tujuan kita praktek pengukuran silinder bor gunanya untuk menentukan besarnya boring atau di luar dikenal dengan coulter. Alat dan bahan yang digunakan diantaranya adalah objek yang mau diukur, silinder liner yang mau diukur, kemudian mistar baja, terus vernier kaliper, kemudian mikrometer, dan silinder kick. Langkah pertama yang perlu dilakukan adalah membersihkan permukaan silinder liner. Silinder liner itu ini, lapisannya silinder. Jadi semua permukaan harus dibersihkan supaya debunya hilang dan tidak mengganjal alat ukur pada saat kita melakukan pengukuran. Cara mengukur diameter silinder head ya. Jadi posisinya begini. Wajah orang yang ngukur harus betul-betul di atas. Tujuannya supaya kamu bisa tahu bahwa posisinya vernier kaliper itu betul-betul di tengah. Jadi ini dan ini sama. Itu artinya kita mengukur diameter silinder head. Kalau kita miring ke sini itu artinya kita mengukur tali busur. Jadi itu tidak benar. Yang benar begini. Supaya tahu tengah kamu posisinya orang yang ngukur harus betul-betul di atasnya silinder, di atas ini. Ini contohnya, dan tidak perlu diangkat langsung, begini, tapi dibaca langsung di sini, ya, dibaca langsung dari arah sini, dari arah pengukur. Karena pada waktu diangkat itu biasanya terjadi guncangan sehingga berubah walaupun skrup ini sudah kamu keraskan, ya. Cara membaca vernier kaliper pada posisi pengukuran silinder head. Dalam posisi begini, kamu baca skala 0 ini lurus dengan skala utama mana. Contoh di sini, ini lurus dengan skala 72 mili. Kebetulan tidak lebih. Kalau lebih, maka dicari di sini skala vernier mana yang segaris dengan bawahnya. Penjelasan untuk pengukuran silinder head, kalau hasilnya itu lebihnya ini lebih setengah, jadi harus dibulatkan. Contohnya kalau lebihnya itu 0,55 berarti harus ditambah 1, dibulatkan naik 1. Kalau di bawahnya 0,5 dibulatkan turun, yaitu dihilangkan 1. Contoh kalau 72,55 berarti dianggap 73. Tapi kalau 72,3 atau 0,45 dianggap 72. Ini adalah detail dari silinder kick. Bagian ini namanya dial kick. Ini dial kick. Kemudian ini batang utama. Kemudian ini disebut dengan replacement rod. Replacement rod itu dibantu oleh spacer-spacer yang kecil. Ini ada 1, 2, 3, masing-masing 3 mili, 2 mili, dan 1 mili. Sedangkan replacement rod dimulai dari 10 sampai dengan 100 mili. Kemudian di sini ada pengunci. Karena tadi hasil ukuran kita yaitu 72 pas, maka kita ngambilnya replacement rod ini 70, yang ini yang 70 ya, yang ini ditambah dengan 2 ini 2. Dipasang di bagian ujung yang pendek, jangan kebalik di yang panjang. Ya. Ini. Kemudian kita pasang di sini. Terus dikunci. Setelah itu dipasang dengan dial kicknya. Untuk memasukkan dial kick, pengunci dikendorkan, kemudian ditekan ke bawah sini, ditekan ke sini sambil digeser-geser sedikit. Perhatikan dial kick, jarumnya jarum pendek sekitar 1, dipasang sampai sekitar 1. Ya, sekitar 1. Kemudian punggungnya harus sejajar dengan arah replacement rod, kemudian dikunci.
dikunci, ini juga dikeraskan, kemudian spindelnya ini harus kelihatan keluar begini. Kalau tidak keluar maka tolong ini ditekan begini, kemudian ini dikeraskan. Langkah berikutnya adalah mengkalibrasi mikrometer. Jadi enfill dilap atau dibersihkan, spindel dibersihkan, kunci dibuka, kemudian ini kita mundurkan, kemudian dipasang standarnya. Ingat bahwa ini dilakukan pada temperatur 20 derajat Celcius. Kemudian majukan spindel dengan memutar ratchet sampai penuh. Nah, semacam ini. Perhatikan skala di sini, angka 0 harus lurus dengan garis sumbunya outer slip. Jadi semacam ini. Kalau misalnya tidak terjadi semacam ini, contoh misalnya terjadi posisi semacam ini, pada saat ratchet berbunyi ceklik itu posisinya masih selisih 1, maka lakukan penguncian pada spindel, dikunci, kemudian dikalibrasi dengan cara outer slip dikait oleh pengunci ini pada lubangnya, kemudian ditarik sampai angka ini. Jadi ditarik, seperti saya ulangi, outer slip diputar dengan pengunci sampai tanda ini, tanda sumbunya lurus dengan angka 0. Cara memutar outer slip, jadi kaitkan pengunci ini pada slot yang ada di sini. Contohnya karena ini saya putar ke atas sana, maka saya mengkaitkannya begini. Gini, kemudian saya tarik ke arah sini semacam ini. Nah, ini contohnya. Cara mengkalibrasi silinder bore gauge, tangan memegang skala dari dial ya, kemudian supaya bisa bergerak begini. Kemudian tangan kiri menahan bagian bawah silinder bore gauge. Perhatikan nanti ujung ini harus di tengah-tengahnya enfill dan ujung ini harus di tengah-tengahnya spindel. Kemudian tangan menahan semacam ini. Tekanan ini agak ditekan ke arah replacement root, jadi ke arah spindel. Karena kalau ditekan ke arah sana berarti nanti ini bergetar. Jadi diusahakan ini yang untuk pedoman adalah ujung replacement root, bukan ujungnya spindel yang ini. Nah, semacam ini. Perhatikan pada posisi ini, jadi angka 0 itu digeser ke arah jarum panjang. Tadi posisi begini, angka 0-nya digeser ke arah jarum panjang. Nah, semacam ini. Kemudian dial digerakkan ke arah sana. Nah, begini digerak-gerakkan sedikit. Kemudian digerakkan juga ke arah begini, untuk meyakinkan bahwa posisinya betul-betul tegak lurus. Nah, contohnya ini, dicari jarumnya yang paling jauh menurut arah jarum jam. Berarti ini ya paling lurus di sini. Paling lurus di sini. Kemudian ini kita putar sampai 0. Terus cek lagi, digerakkan ke sini, digerakkan ke sini. Nah, semacam ini berarti dia betul-betul masih nolnya memang di situ. Kemudian perhatikan jarum pendek di angka berapa itu? Berapa? 2 kurang sedikit atau pas itu? Kurang gitu. Ya. Jadi itu diingat-ingat. Berikutnya adalah kita mempelajari rumus. Jadi begini, besar pembacaan sama dengan R, itu artinya replacement root, plus atau min dari jarum panjang kali ketelitian. Maksudnya replacement root ini artinya ini, panjangnya ini, dari sini ke sini, berarti jumlah dari ini plus washernya. Kemudian jarum panjang yang saya maksud adalah ini. Nah, jarum pendek
itu artinya ini jarum yang sini. Kemudian ketelitian itu adalah angka ini, di bawahnya merek ini ada 0,01. Menggunakan tanda plus apabila jarum pendek itu bergerak searah jarum jam. Atau kalau ditinjau dari jarum panjang, itu jarum panjangnya bergerak berlawanan arah jarum jam. Menggunakan tanda min apabila jarum pendek itu bergerak berlawanan arah jarum jam, sedangkan kalau ditinjau dari jarum panjangnya bergerak searah jarum jam, itu menggunakan tanda min. Berikutnya cara mengukur diameter silinder mistar hanya untuk pedoman pada saat kita masih latihan. Bagi yang profesional tidak perlu menggunakan mistar pembatas. Perhatikan posisi dial ini harus tegak lurus dari depan ini harus tegak lurus, dari sisi samping juga harus tegak lurus. Bisa. Posisi pengukuran, pembacaan pada jarum, posisi dial gauge digeser ke kanan dan ke kiri sampai diperoleh jarum yang paling ke kanan menurut arah jarum jam. Perhatikan gerakan, nah semacam ini dibaca berapa? 18, Pak.